Ke pasar yuk, di dekat sini. Di hadapan surai api yang menari bersama hembusan angin, Vina melayangkan tanya. Hening, hanya letihan dedaunan dan ranting kering berkenan mengisi udara. Sementara 3 orang di sekeliling Vina saling bertukar tatap tanpa suara. Pasar apa? Sekian lama sunyi, Citra, salah satu dari 3 orang tadi yang pertama kali merespon Vina. Memang sih kita tuh bosan, gak bisa tidur. Citra melanjutkan. Tapi ya, enggak halu gitu juga kali. Tahu nih, Farah mendesis. Kita lagi di gunung, Vina. Cari warung aja susah. Apalagi pasar, yang benar aja kamu. Sementara itu, yang seorang lagi, Sekar, diam. Diam saja sambil menatap Vina agak lama. Entah apa yang ia pikirkan. Vina mengulas senyuman. Sejurus kemudian berbisik pelan. Hanya karena kalian meragukan keberadaan sesuatu, bukan berarti hal itu benar gak ada kan? Untuk membuktikan, mau ke sana? Udahlah. Sekar berdiri cepat. Nada suaranya ketus. Aku balik. Kalian semua sebaiknya melakukan hal yang sama. Jangan konyol, oke? Kalian takut ya? Pancing Vina. Farah menjawab pertanyaan Vina dengan mengangkat bahu. Takut? Untuk apa? Citra tertawa canggung, berusaha menyamarkan bunyi gemeretak gigi yang muncul tanpa kompromi. Angin merembus kian kencang. Api membara makin terang. Aku balik ke tenda, ungkas Sekar. Seharusnya kita tidur. Kenapa masih di sini? Setelah itu, Sekar pergi ke arah tenda tanpa menoleh ke belakang. Farah dan Citra kembali saling pandang. Capek. Citra menggerutu. Udah berapa lama nih kita jalan? Entah, balik aja yuk. Farah mulai gelisah. Dari tadi kok perasaan kita cuma muter-muter doang. Iya gak sih? Wah iya, gila. Sebenarnya kenapa ya kita melakukan hal yang gak berfaedah kayak gini? Gimana tuh awal mulainya? Citra melirik Farah sambil menyilangkan tangan, berusaha menghalau dingin. Meski sudah sepakat akan berbalik arah, mereka berdua masih terus berjalan. Farah menjawab asal. Ya gitu, karena penasaran. Taulah kadang penasaran bisa bikin gegabah. Apa tuh yang sering dibilang orang? Curiosity killed the cat. Intinya ada hal-hal yang seharusnya kita nggak lakukan, walau penasaran. Tapi kita kan bukan kucing. Timpal Citra cepat. Mata Farah membulat. Ia memelototi Citra dengan ekspresi tak percaya. Bukankah kerecehan juga ada batasnya? Kamu lagi bercanda kan, Cit? Enggak, Farah. Kan bener tuh, rasa penasaran membunuh kucing. Tapi kita bukan kucing. Berarti nggak akan terbunuh kalau penasaran. Oh, tunggu. Memang kucing punya rasa penasaran ya? Bentar. Aku pusing. Farah menggelengkan kepala. Maksud hati ingin merutuk. Tapi katanya di tempat seperti ini tidak boleh berkata kasar. Maka ia mengurungkan niat daripada ambil risiko kesurupan. Itu cuma perumpamaan. Farah membalas singkat. Di depan sana, Vina yang sudah lebih dulu berjalan
mendadak berhenti. Di sana, kata gadis itu. Beberapa jengkal di belakang, Farah ikut berhenti. Tanpa sadar, tangan gadis itu menahan lengan Citra. Tapi Citra tidak mengerti kode yang Farah berikan, dan malah langsung mendekat ke arah Vina. Mau tak mau, Farah mengikuti. Di bawah cahaya bulan keperakan, sinar mata Vina entah kenapa terlihat berbeda. Atau itu cuma perasaan Farah saja? Mana pasarnya? Citra mengedarkan pandangan. Sejauh mata memandang, ia cuma melihat hamparan tanah luas, semacam tempat yang biasa digunakan untuk berkemah. Tapi di sini tidak ada kemah. Di sana, ulang Vina. Coba lihat lebih teliti. Karena gelap, Citra dan Farah sampai harus nyaris memicingkan mata demi mendapatkan gambaran yang lebih fokus. Oh, ternyata benar. Di depan sana ada pasar. Matikan senter kalian, perintah Vina. Sekarang. Pasar itu lumayan ramai. Lapak berisi ragam barang jualan memenuhi sisi kiri dan kanan. Lampu bercahaya kuning keemasan seperti cahaya kunang-kunang dipasang di beberapa titik. Cahaya di pasar itu tidak benderang, tetapi juga tidak buram. Cukuplah untuk melihat-lihat tanpa bantuan senter. Tapi tunggu, Farah mengernyitkan hidung, sebab makin dekat berjalan, ia mencium bau anyir yang aneh. Seketika bulu kuduknya meremang. Ada stand makanan. Citra antusias. Ia tipikal manusia yang penuh kontradiksi, yang takut tapi berani. Jadi secara natural, ia akan bergerak ke arah bahaya. Persis seperti tokoh utama film horor. Farah menggeleng. Ia ingin kembali saja. Tapi bagaimana caranya? Ia bukan seseorang yang mudah mengingat jalan. Apalagi jalan yang harus melewati hutan. Citra tidak menghiraukan gelengan Farah. Gadis itu malah berlari, menghampiri stand yang ia maksud. Di depan stand, seorang penjual melirik sekilas ke arah mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan sibuk membungkus jajanan dengan daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Bisik Citra, mencoba mengajak Farah berdiskusi. Apa karena di gunung gak ada piring? Bisa jadi. Di gunung juga gak ada plastik. Ada. Citra terkekeh. Plastik sampah yang dibuang para pendaki gak bertanggung jawab. Mau beli apa? Penjual bertanya dingin. Sebentar, Vina, kamu mau yang mana? Citra celingak-celinguk. Tak ada tanda keberadaan Vina di dekat mereka. Saat itulah mereka berdua sadar bahwa Vina menghilang. Entah sejak kapan. Ketika sedang kebingungan, Farah dikejutkan oleh sesuatu yang merangkak di samping kakinya. Seekor monyet bermata merah darah. Farah terperanjat, lalu tanpa babi bu langsung ambil langkah 1000. Citra menarik Farah dan mereka berdua terjerembab ke tanah. Citra dan Farah hanya bisa menganga tak berdaya, kala para penjual di pasar itu satu persatu berubah wujud menjadi hewan dan bergerak cepat ke arah mereka. Seperti makhluk kelaparan yang antusias melihat makanan. Sekar,
Sekar. Vina mencegat lengan Sekar sebelum gadis itu masuk ke tenda. Dengan mulut setengah terbuka, Sekar bertanya heran. Vina? Kalian gimana sih? Vina mencecar. Jahat banget. Apanya? Sekar mengerjap. Kenapa kalian tinggalin aku sore tadi? Tahu nggak seberapa takutnya aku? Untung aja ada beberapa pendaki yang sekalian mau kesini tadi. Mereka ngebantu aku. Kalau nggak ada mereka, aku bakalan gimana? Tunggu. Tenang dulu, Vin. Ninggalin gimana maksudnya? Kakiku kan sempat sakit, susah jalan. Tapi kamu, Citra dan Farah tetap aja jalan sambil hahaha gak peduli. Gimana aku gak ketinggalan dan nyasar coba? Untung aja di perjalanan ketemu pendaki yang mau sekalian kemah di sini. Ketinggalan? Nyasar? Tapi dari tadi sore kita barengan terus, Vina. Sampai tadi cerita-cerita juga masih bareng. Barusan aja kamu ajak aku, Citra dan Farah ke pasar. Aku kira kalian udah pergi. Bagus deh kalau gak jadi. Cerita-cerita. Suara Vina meninggi. Merasa mendengar hal yang konyol, emosi gadis itu tersulut lagi. Gini ya Sekar, gimana bisa cerita-cerita sama kalian kalau aku aja gak ada di sana? Lagian, pasar apa sih? Melantur kamu, mana ada pasar di tengah gunung? Hah, pokoknya mana Farah dan Citra? Aku mau marah ke mereka juga. Mendengar penjelasan Vina, Sekar tertegun sambil menyekat keringat dingin di pelipis. Gadis itu bertanya, penuh kengerian. Kalau gitu, Vina yang bareng kami siapa? Lalu Farah dan Citra gimana? Konon, rasa penasaran mengantarkan seekor kucing pada gerbang kematian. Meski nanti, sukacita akan pengetahuan yang didapatkan di balik gerbang bisa menghidupkannya kembali. Namun, di beberapa kasus, perlukah mengambil resiko membahayakan diri sendiri untuk sebuah opsi yang masih memiliki kemungkinan untuk tidak terjadi? Bukankah terkadang jika dihadapkan pada persimpangan pilihan, yang perlu kita lakukan hanya mengingat bahwa tidak semua rasa ingin tahu perlu dituruti. Meski begitu, keputusan akhir ada pada diri masing-masing. Putuskanlah hal terbaik menurut dirimu sendiri.